Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama dengan Ustadz Mulki pada pembelajaran tematik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada kali ini, ayo terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anak, kali ini pembelajaran tematik kita ternyata sudah masuk pada tema 6 loh, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Dan bersama dengan Ustadz Mulki, kita masuk pada subtema 1, yaitu hewan di sekitarku. Oke anak-anak, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan KD pada muatan pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.7, yaitu mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, baik di awal kalimat, nama bulan, hari, dan juga nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Kemudian untuk muatan matematika ada KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu PPKN KD 3.2, yaitu memahami tata tertib yang berlaku di sekolah. Anak-anak, tema kali ini seperti yang kalian lihat, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Anak-anak, pada subtema 1 ini, yaitu hewan di sekitarku, kita akan memperhatikan gambar terlebih dahulu ya. Coba anak-anak, hewan apa yang biasanya hidup bebas? Pasti kalian tahu ya. Ada burung-burung kecil, kemudian ada binatang melata, dan sebagainya, yang memang mereka hidup di alam bebas tanpa dipelihara oleh manusia. Selain itu, manakah hewan yang biasanya dipelihara oleh manusia? Ya, seperti gambar yang ada di depan kalian ya, di video ini. Di situ ada sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia. Baik anak-anak, kita masuk pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Pernahkah kamu membaca cerita di buku atau majalah? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung, dan setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau huruf kapital. Baik anak-anak, di sini Ustadz punya cerita hewan di sekitarku. Nah anak-anak, kita simak cerita yang Ustadz akan sampaikan ya. Kakek Nina tinggal di desa. Kakek mempunyai hewan peliharaan, ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ada ikan mas dan mujair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Nah anak-anak, pada cerita yang tadi Ustadz baca, terdapat huruf kapital atau huruf besar. Nah, mari kita lingkari huruf kapital yang ada pada teks tersebut. Huruf kapital itu adalah huruf besar ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh yang sudah
Ustadz berikan tanda merah pada huruf kapitalnya anak-anak. Kita baca di sini, kakek Nina tinggal di desa. Nah, huruf K-nya adalah huruf kapital karena di awal kalimat. Dan Nina, huruf N-nya adalah huruf kapital karena Nina adalah nama orang anak-anak. Selanjutnya, kakek mempunyai hewan peliharaan. Seperti biasa, ini adalah di awal kalimat, maka K-nya berupa huruf besar. Ada ayam, bebek, dan kambing, sama A-nya adalah huruf kapital karena di awal. Sampai pada contoh hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Nah, ini H-nya berupa huruf kapital anak-anak karena ditulis di awal kalimat. Ini adalah contoh penulisan huruf kapital di awal kalimat dan juga nama orang. Nah, fungsi yang lain pada huruf kapital selain untuk menulis di awal kalimat anak-anak, huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang serta nama bulan dan juga hari anak-anak. Nah, di sini Ustadz punya dua contoh huruf lepas, ya, huruf kapital lepas dan huruf kapital huruf sambung. Lihat anak-anak, perhatikan dua gambar ini anak-anak, ya. Ya, A pada huruf A huruf kapital pada huruf lepas seperti ini, dan A huruf kapital pada huruf sambung seperti ini ya anak-anak. Bisa kalian bedakan. Kemudian huruf B, kemudian huruf C dan huruf D serta sampai dengan X, Y, Z, ya. Ini huruf kapital lepas dan ini huruf kapital sambung, ya. Berbeda ya anak-anak. Dan kemudian menulis kata menggunakan huruf bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis ya nak. Jadi terus nempel menulisnya ya, karena dia harus terus menempel untuk menghasilkan tulis sambung yang indah. Ingat kembali huruf tegak bersambung di samping ini agar kalian mudah belajar huruf sambung. Nah anak-anak, Ustaz punya cerita lagi loh tentang keluargaku. Nama saya Andi. Ayah saya bernama Herman. Ibu saya bernama Erina. Ayah bekerja di pabrik, ibu berjualan kue. Kakak saya bernama Ina. Hari ini hari Minggu. Kami berkumpul di rumah. Kami akan pergi bertamasya. Nah, pada teks cerita ini kalian bisa melihat beberapa huruf kapital sambung ya. Nama saya Andi. Ya, ini Andi adalah nama orang. Jadi huruf kapital sambungnya diletakkan pada kata Andi ini. Kemudian ayah saya bernama Herman. Nah, perhatikan huruf H-nya adalah huruf kapital sambung karena dia adalah nama orang. Kemudian ibu saya bernama Erina. E-nya adalah huruf kapital sambung karena dia adalah nama orang. Nah, di sini nak contoh lagi. Hari ini hari Minggu. Minggu, M-nya ini adalah huruf kapital sambung karena dia adalah nama hari. Nah, selain itu huruf kapital juga digunakan untuk nama orang seperti yang tadi kita sudah bahas. Di sini ada contoh lagi nak. Nama saya Ganendra Dias Priyatna. Aku sekolah di SD Negeri Taman Jaya. Nama Ganendra Dias Priyatna ditulis dengan huruf sambung anak-anak. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan huruf kapital untuk nama orang. Baik anak-anak, selanjutnya muatan matematika. Di sini kita akan menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat anak-anak. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Ada beberapa jenis timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat benda. Di antaranya yaitu 1. Timbangan yang biasa digunakan oleh para pedagang. 2. Timbangan untuk mengukur berat badan. Nah, hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat gram anak-anak. Ya, biasanya ditandai dengan huruf G. Kemudian kilogram biasa ditandai dengan K dan G, atau hektogram yang ditandai biasa dengan H dan G, atau hektogram ini bisa dikenal dengan ons ya. 1 ons, 2 ons, 3 ons gitu ya. Kemudian perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram.
1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. 1 hektogram atau 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ini perlu kalian ingat dalam menentukan alat ukur berat baku ya, atau dalam menentukan berat benda. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati beberapa jenis timbangan yang biasa digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah timbangan kue. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya tepung, telur, gula, ya, tepung, telur, gula pasir, mentega, dan lain-lain. Nah, hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan yang ada pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, timbangan pasar atau timbangan duduk, ya, serta dengan anak timbangannya anak-anak. Kalian perhatikan di sebelahnya ya, gambar anak timbangan. Nah, timbangan ini digunakan untuk toko kelontong anak-anak atau pasar ya. Contohnya ini untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dengan melihat anak timbangan. Nah, kalau tanda yang seperti bebek ini sudah saling berhadapan sama ratanya, mati itu sudah menunjukkan berat benda tersebut sama dengan anak timbangan yang diletakkan di sini anak-anak. Oke. Selanjutnya, timbangan digital. Nah, timbangan digital ini digunakan di pasar swalayan biasanya anak-anak, seperti menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan anak-anak ya. Di sini nanti akan muncul angka-angka sesuai dengan berat benda tersebut. Kemudian ada timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat seperti sekarung beras, sekarung jagung, dan lain-lain yang memang bendanya melebihi berat-berat seperti benda-benda yang ada pada timbangan-timbangan yang lain anak-anak. Oke anak-anak, timbangan selanjutnya adalah timbangan untuk mengukur berat badan ya. Di sini ada timbangan berat badan, kemudian timbangan berat badan digital, dan juga timbangan bayi. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia ya anak-anak ya. Tentu kalian pernah melakukan penimbangan berat badan baik di sekolah ataupun bersama dengan ayah dan bunda ketika melakukan berat badan tersebut menggunakan alat timbangan ini anak-anak. Nah, satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan antara lain kilogram, hektogram atau ons, dan juga gram. Nah anak-anak, 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya, seperti tadi saya sampaikan juga ya. Dan 1 kilogram itu sama dengan juga 10 hektogram atau 10 ons. Dan 1 hektogram atau 1 ons itu sama dengan 100 gram. Kilogram dan gram merupakan satuan baku untuk mengukur berat anak-anak. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Nah, anak-anak, di sini kita mencoba berhitung ya. Setiap 3 hari, kelinci Deli membutuhkan 250 gram wortel. Berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari? Ayo kita perhatikan gambar berikut. 3 hari 1 bungkus wortel, 6 hari 2 bungkus wortel, 9 hari 3 bungkus wortel, 12 hari ada 4 bungkus wortel. Berat sekantong wortel adalah 250 gram untuk pakan 12 hari. Deli memerlukan 4 kantong wortel anak-anak. Jadi Deli memerlukan pakan dengan berat sebagai berikut: 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram sama dengan 1000 gram atau juga sama dengan 1 kilogram. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan PPKN. Di sini kita akan menyebutkan aturan-aturan di sekolah anak-anak. Ya, aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.
Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita di sekolah ya. Aturan di sekolah harus dipatuhi. Oleh siapa anak-anak? Oleh semua warga sekolah. Siapa sih warga sekolah? Warga sekolah itu ya mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik ya, kemudian ada penjaga kantin, satpam, dan OB. Itu disebut dengan warga sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, ya, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh tata tertib di sekolah sebagai berikut. Yuk kita amati bersama-sama. Lihat gambar pertama. Di sini contoh memakai seragam dengan rapi. Dan gambar kedua, contoh masuk kelas dengan tertib, ya. Tidak terburu-buru, tidak saling mendahului, dan akhirnya kalau kita mendahului berlarian akan ada teman kita yang terjatuh, dan itu tidak baik anak-anak. Tapi dengan masuk kita ke dalam kelas dengan tertib, maka insya Allah semuanya akan selamat dan nyaman. Nah, di sini juga kita diharuskan mengamati ada dua gambar, salah satu contoh kegiatan yang tertib anak-anak. Yang pertama adalah meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, ini adalah salah satu aturan, ya. Jadi setiap kita mau ke kamar mandi, ketika memang kita mau pipis ataupun lain sebagainya, maka kita harus izin kepada bu guru ataupun pada bu guru atau pada ustadz dan ustazah. Dan kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib anak-anak. Tidak boleh bercanda ya ketika kita upacara bendera. Nah, anak-anak, di sini ada akibat tidak mematuhi aturan di sekolah loh. Ya. Apa saja contohnya di sini? Nah, sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain anak-anak. Ayo kita perhatikan contohnya nih. Guru sedang memberikan pelajaran. Tony tidak belajar. Ia tertidur di kelas. Tony mengantuk karena tidur larut malam. Menurutmu, apakah Tony mematuhi tata tertib di kelas? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Tony? Nah, anak-anak, ini contoh yang tidak baik ya. Kalau kita tidur, apalagi kalian seusia masih SD, harus di bawah jam 10 anak-anak ya. Jam 9 itu sudah paling malam anak-anak. Jadi jam 9 itu kalian sudah harus siap-siap untuk tidur ya. Tidak lupa menggosok gigi dan jangan lupa berwudu sebelum tidur dan baca doa ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.